Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang melahirkan ya ataupun yang sudah melahirkan, yang sudah bersalin, ya itu tentu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya biar pemulihan tubuh setelah melahirkan berjalan dengan baik, kemudian biar juga ASI-nya ataupun air susu ibunya itu lancar ya, banyak. Tetapi ada juga ya pantangan makanan yang harus ibu-ibu ikuti ya ataupun ibu-ibu lakukan ya setelah persalinan ataupun melahirkan. Ini bertujuan ya supaya ibu sehat. Nah, kalau ibu sehat, merawat bayi jadi maksimal. Nah, ibu hamil itu melakukan makan sehat, melakukan pantangan bukan hanya saat hamil saja. Ya, saat sudah melahirkan pun ya itu ada yang harus ibu lakukan. Jadi kita akan membahas pantangan makanan ibu setelah melahirkan. Tubuh ibu tetap memerlukan nutrisi ya agar proses pemulihan berjalan dengan baik, ya maksimal. Begitu juga nutrisi tetap diperlukan ibu agar produksi ASI lancar, ya produksi ASI jadi banyak. Setelah melahirkan bukan berarti tugas ibu sudah selesai. Ya ada lagi tugas baru yaitu menyusui. Ibu harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi, jangan sembarangan yang melakukan pantangan. Karena makanan itu bisa sampai ke bayinya ya melalui air susu ibu ataupun ASI. Jadi ibu perlu menghindari makanan tertentu ya. Supaya nanti bayinya nggak kenapa-kenapa. Bayinya nggak bermasalah ya. Kalau bermasalah ya ibu juga nanti yang repot. Ada beberapa makanan yang harus ibu batasi ataupun hindari ya setelah melahirkan. Yang pertama makanan pedas. Setelah melahirkan ya ibu kalau bisa hindari dulu makanan pedas ya apalagi baru saja melahirkan ya itu harus memang diperhatikan. Memang hobi misalkan tapi sebaiknya dihindari dulu. Karena makanan pedas itu bisa sampai ke bayinya juga. Nanti bayinya malah sakit perut, ya mules, ya diare, akhirnya rewel. Kemudian ibu juga bisa ya, nanti tiba-tiba sakit perut, mules, diare. Jadi ibu bisa mengalami masalah, bayinya juga bisa mengalami masalah. Karena ya bayi nanti ya tersalurkan melalui ASI makanan pedas tadi. Kalau sudah agak lama ya dari waktu persalinan bolehlah makan pedas tapi batas-batasi. Yang kedua, kafein. Makanan ataupun minuman yang mengandung kafein ya ini harus teman-teman hindari ataupun batasi dulu. Ya misalkan kopi, teh, ya kemudian coklat itu kan mengandung kafein. Kalau kafeinnya yang dikonsumsi sedikit ya nggak menimbulkan masalah. Tapi kalau banyak ini nanti akan menimbulkan masalah. Ya ini bisa sulit tidur, ya bisa dehidrasi. Ya karena kalau minuman berkafein ataupun makan berkafein ya teman-teman nanti sering buang air kecil. Kemudian ya kafein juga bisa tersalurkan melalui ASI. Ya jadi bayinya juga dapat. Nah akhirnya bayinya gelisah, ya rewel, kemudian jadi sulit tidur. Nah bayinya juga efek kafeinnya bisa sampai. Kalau bayi teman-teman mengalami hal tersebut, ya sebaiknya cek dulu, ya cross check dulu. Wah berarti teman-teman konsumsi kafeinnya berlebihan, ya harus dibatasi. Ketiga, makanan bergas. Teman-teman ya makanan bergas ini juga bisa menimbulkan masalah pada bayi, ya disalurkan melalui ASI, nanti bayinya bisa mengalami perutnya nggak nyaman, ya sakit perut, ya kolik perutnya. Nah, akibat makanan bergas ataupun asam, misalkan teman-teman ya minum minuman bersoda dalam jumlah yang banyak, kemudian brokoli, ya kol, ya harus dibatasi. Yang suka kacang-kacangan, ya ataupun sayur kembang kol misalkan, nah ini juga harus teman-teman batasi. Keempat, makanan berminyak. Makanan yang berminyak ataupun berlemak, apalagi kalau teman-teman memang beneran habis bersalin, ya habis melahirkan, ya itu hindari dulu.
Karena makanan berminyak dan juga berlemak tadi, ya ini bisa bikin perut teman-teman nggak nyaman. Ya apalagi teman-teman memiliki gangguan lambung ya, nanti bisa dadanya terasa panas, ya sendawa-sendawa, ya timbul rasa mual, pokoknya nggak nyaman di perut. Karena makanan berlemak ataupun berminyak ini lama dicerna ya, jadi agak sulit dicerna. Kemudian kalau teman-teman suka makanan yang berlemak-lemak, ya ini akan membuat teman-teman berat badannya bisa bertambah. Akhirnya teman-teman kurang bugar ya, kurang fit. Nah, akhirnya teman-teman nanti malah banyak rebahan, banyak baring-baring. Nah teman-teman, ya itu pantangan makanan yang harus teman-teman ingat dan teman-teman lakukan ya setelah melahirkan, setelah bersalin, agar merawat bayinya jadi nggak terganggu, agar bayinya nggak bermasalah ya. Kalau bayi rewel, nangis-nangis, sakit perut, ya ibu juga repot ya, ibu juga bingung, apalagi kalau anak pertama. Nah kemudian kalau ibunya juga mengalami masalah, misalkan diare-diare ya, ataupun perutnya nggak nyaman, tentu merawat bayinya jadi nggak maksimal ya. Ibunya akhirnya nanti bisa sakit yang lain ya, jadi nggak optimal untuk merawat didik bayinya. Nah teman-teman, silakan bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar ya. Gimana nih pengalaman ya ketika habis melahirkan, ataupun ada masalah apa, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.